warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Newasa Fitri. Saya dari kelas 03 SMJP 029. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahu jualan selain di website. Kita bisa berjualan di mana saja selain di website. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu website terlebih dahulu. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal, sebuah website dapat diakses melalui halaman utama homepage menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Alternatif jualan online tanpa membuat website. Setiap problem pasti akan ada solusi atau jalan keluar bagi siapapun yang mau berusaha. Begitulah pepatah mengatakan. Begitu pula pada kegiatan bisnis online, bila memang Anda kesulitan membuat website, maka masih ada beragam alternatif cara lain yang dapat Anda lakukan supaya tetap dapat berbisnis online. Website memang dianggap sebagai media yang mampu meningkatkan kredibilitas toko online. Tapi rumitnya pembuatan website dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi pebisnis, terutama yang masih merintis, harus berkali-kali memikirkan untuk membuatnya. Nah, Anda yang akan berniat menjalankan bisnis online dan tidak sanggup untuk membuat website, maka tak perlu khawatir, sebab ada beberapa media alternatif yang bisa digunakan agar Anda tetap bisa berjualan online. Jualan online sudah semakin mudah, cepat, dan banyak pilihan. Sebelum mulai berjualan, mungkin kamu terpikirkan bagaimana cara orang tahu toko barumu. Apakah kamu harus membuat website untuk toko onlinemu? Apa aja yang harus ada di website, bagaimana cara online marketing, apa itu SEO, dan lain sebagainya. Jawabannya, kamu gak harus selalu memulai berbisnis online dengan membuat website loh. Website atau laman pribadi memang banyak manfaatnya. Kamu bisa menjadikan website sebagai pusat toko onlinemu, sekaligus membangun image, brand, dan kepercayaan konsumen. Tapi, membuat website bagi online seller gak selamanya mudah. Dan sekarang banyak alternatif jualan online tanpa membuat website. Apa aja? Ayo kita cek. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan sosial media. Sosial media adalah the big thing on the internet. Hampir semua bisnis online sudah dan harus menggunakan media sosial untuk mendukung perkembangan bisnisnya. Bahkan media sosial menjadi alat yang sangat vital dan menentukan kelangsungan bisnis onlinemu. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan yang lainnya yang masih banyak lagi bukan cuma menjadi alat untuk meningkatkan exposure, tapi juga menjadi investasi bisnis. Bahkan kamu bisa langsung berjualan di media sosial tanpa harus memiliki website. Saat ini Instagram menjadi salah satu media sosial paling populer yang memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan dari 800 juta pengguna aktifnya, 62% user juga memfollow akun brand atau online shop favorit mereka di Instagram. Nah, nggak heran Instagram jadi salah satu tempat favorit bagi para online seller untuk membuka toko online mereka. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan Facebook dan Instagram untuk memasang iklan demi menjaring lebih banyak lagi konsumen potensial, serta berinteraksi langsung dengan para pelangganmu seperti lewat fitur komen di Facebook, di Instagram, serta membalas tweet di Twitter. Mudah banget kan?
Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna media sosial yang semakin besar, membuat Anda bisa memperoleh pasar dari platform ini. Untuk membuat media sosial sendiri, Anda tak perlu pusing-pusing memikirkan biaya, sebab pembuatan media sosial ini gratis. Anda hanya perlu mengisi beberapa data untuk kemudian mengklarifikasi alamat email yang diisikan. Setelah media sosial sudah jadi, Anda sudah bisa mengupload produk-produk untuk dipromosikan. Media sosial yang bisa Anda pilih untuk berjualan sendiri sangat banyak. Pilihlah salah satu atau memilih semuanya juga tidak masalah sepanjang Anda bisa mengelolanya dengan baik. Salah satunya di Instagram. Akhir-akhir ini sangat populer di kalangan bisnis online Instagram. Melalui media sosial khusus fotografi atau gambar, inilah bisnis online kita semakin mudah untuk berkembang. Mereka yang memiliki akun media sosial Facebook dan Twitter sudah bisa dipastikan memiliki akun Instagram. Bahkan lebih banyak juga dari mereka yang mengaku memulai berbisnis online dari Instagram. Selain mudah digunakan, Instagram juga mendekatkan kita dengan target pasar kita. Melalui foto yang diunggah dan detail produk yang dituliskan, pelanggan mereka lebih dekat dengan pemilik toko online. Sedangkan bagi mereka yang memulai bisnis online di website, Instagram dijadikan sebagai teman atau bahkan media pendukung untuk promosi produk mereka. Seperti halnya Scarlet Whitening, Bittersweet by Najla, MS Glow, dan toko online lainnya yang sedang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat untuk saat ini. Facebook dipungkiri kalau Facebook masih menjadi pilihan utama kamu untuk promosi bisnis lain di website. Selain memang sudah akrab dengan kita sebagai sosial media, Facebook dinilai sangat mudah untuk digunakan berbisnis. Tidak sedikit toko online yang aktif menggunakan website juga aktif promosi di Facebook. Bahkan sebagian besar dari mereka memulai bisnis online dari sosial media, yaitu Facebook. Seperti halnya toko online Jogja Kulit, Fazia Store, High Ladies, dan masih banyak lagi. Facebook juga menyediakan fasilitas Facebook ADS atau Facebook iklan bagi para pembisnis online. Mereka yang ingin lebih mudah ditemukan di Facebook bisa langsung menggunakan fasilitas ini. Berbayar memang, tapi kamu akan dimudahkan untuk penargetan pasar hingga waktu promosi di Facebook. Ada Twitter. Selain Facebook, media sosial yang sangat dekat dengan kita adalah Twitter. Twitter awalnya hanya sebagai media berbagi status atau tweet. Kini juga dijadikan sebagai media promosi produk toko online. Hampir semua toko online memiliki akun di Twitter. Sama halnya dengan Facebook, Twitter dinilai sangat mudah dijangkau oleh pelanggan toko online kita dimanapun mereka berada. Karena dari smartphone, siapa saja kini bisa mengakses Twitter dengan mudah, seperti halnya toko online Flashdisk Karakter, Ride Freak Leather, Gembil Factory, dan masih banyak lagi. Melalui Twitter, kita bahkan bisa menjadi trending topik di Indonesia bahkan di dunia. Lewat hashtag yang kita buat dan kita cantumkan dalam setiap tweet, kita bisa menjadikan bahasan akun kita menjadi trending topik di Indonesia bahkan di dunia. Hashtag ini memudahkan followers kita untuk menemukan kita di Twitter. TikTok baru-baru ini lagi rame ya. Siapa sekarang yang nggak punya TikTok? Semua sekarang lagi pada berbondong-bondong memviralkan atau berjualan di TikTok karena memang lagi viral. Nah, TikTok menawarkan 4 jenis produk iklan. In-feed ADS, iklan muncul saat pengguna scroll feed ya. Promote hashtag challenge, ini yang kedua, iklan yang mengajak pengguna menggunakan hashtag challenge. Yang ketiga, branded efek atau filter atau efek khusus yang berisi informasi produk. Dan yang terakhir, brand takeover, iklan eksklusif berupa image, GIF atau video yang hanya muncul sehari sekali saat pertama membuka aplikasi. Dari 4 jenis produk iklan di atas, in-feed ads adalah yang paling populer. Untuk bisnis kecil, jenis ini juga akan paling menguntungkan. Alasannya, selain budget untuk memasang iklan relatif kecil, iklan itu nantinya akan muncul di feeds audiens, bahkan
Untuk membuat iklan semakin optimal, ada pilihan penargetan minimal dan penargetan perilaku yang lebih spesifik jika kamu bisa mendapatkan calon pembeli yang tepat sasaran. Nah, yang kedua, buka toko di marketplace. Selain di media sosial, salah satu platform paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berbelanja online adalah marketplace atau e-commerce. Nah, Indonesia punya banyak jenis e-commerce yang pengunjungnya bisa mencapai jutaan bahkan ratusan juta setiap bulannya. Buat kamu yang belum punya website atau mencari alternatif jualan online, kamu bisa bergabung dan mendaftarkan tokomu di marketplace tersebut. Dengan membuka toko di e-commerce, kamu bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang mungkin belum mengenal tokomu, tapi tertarik dengan barang atau produk yang kamu jual dengan memanfaatkan fitur search di platform tersebut. Artinya buat kamu yang baru aja memulai bisnis online, kamu nggak perlu takut tokomu nggak laku karena belum banyak yang kenal nih. Di marketplace e-commerce akan selalu ada orang yang belanja, bukan karena tokomu tapi karena produk yang memang sedang mereka cari. Oke, lanjut. Ingat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Elevania, Belanja atau yang terbaru yakni Shopee. Nah, itu adalah beberapa media marketplace yang bisa Anda jadikan tempat berjualan produk Anda secara online. Beberapa marketplace yang telah disebutkan memang membuka kesempatan kepada siapapun untuk berjualan dan membuka toko online. Untuk bisa berjualan di marketplace, Anda harus melakukan pendaftaran istilah data-data pribadi Anda sebagai owner bisnis dan juga data mengenai usaha atau toko online yang akan dibuat. Mendaftar di marketplace ini tak akan dikenakan biaya apapun, jadi Anda tak perlu ragu untuk membuat toko online Anda di marketplace. Ketiga, mulai menggunakan chat commerce. Yang ketiga, mulai menggunakan chat commerce. Mungkin kamu masih asing dengan tools yang satu ini. Apa sih chat commerce itu? Chat commerce atau conversational commerce pada dasarnya adalah e-commerce atau perdagangan lewat percakapan. Beberapa di antara kamu yang sebelum berbelanja online akan menghubungi atau chat si penjual terlebih dahulu. Walaupun terkadang deskripsi produk sudah ditulis dengan jelas, masih banyak pelanggan yang akan menanyakan hal-hal seperti barangnya ready nggak, bisa dikirim kapan, ukurannya ada apa aja, dan lain sebagainya. Kebiasaan bertanya sebelum memesan barang secara online dan percakapan inilah yang membuat chat commerce semakin populer dan menjadi salah satu hal terpenting dalam bisnis online. Chat commerce bisa diterapkan di mana saja, seperti live chat di website, di e-commerce, atau di aplikasi pesan populer seperti Line, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, buat kamu pengen jualan online tapi nggak punya website, kamu bisa berjualan online lewat chat commerce, yaitu Line, WhatsApp, dan sebagainya, sekaligus punya website sendiri di dalam Line tersebut. Plusnya lagi, ada teknologi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan secara otomatis seperti e-commerce. Aplikasi instant messaging atau pesan instan yang juga menjadi pilihan banyak orang bisa Anda jadikan media berjualan online. Beberapa aplikasi pesan instan yang bisa dipilih dan dijadikan media bisnis online. Untuk membuat dan menggunakan instant messaging, Anda hanya membutuhkan kuota internet untuk melakukan download aplikasinya di Google Play atau di Apple Store. Setelah Anda mengunduh dan menginstal aplikasinya, Anda hanya perlu memasukkan data diri dan akun pesan instan Anda sudah bisa digunakan untuk berbelanja online. Apalagi kini dengan semakin banyak fitur yang disematkan pada beberapa aplikasi pesan instan membuat Anda akan semakin leluasa untuk melancarkan promosi. Yang keempat, bergabung di komunitas. Sebagai penjualan online, kamu juga nggak boleh malas untuk menggali
berbagai informasi yang berguna bagi produk dan tokomu. Misalnya dengan bergabung di komunitas online, banyak banget loh komunitas yang tersebar di dunia maya, dari mulai komunitas hobi seperti olahraga, action figure, sneakers, hingga komunitas ibu-ibu, perempuan, dan lain sebagainya. Dengan bergabung di komunitas-komunitas tersebut, kamu bisa menjaring lebih banyak lagi pelanggan potensial yang memang tertarik dengan produk jualanmu, serta mendapatkan insight yang menarik dan berguna untuk mengembangkan bisnis online. Nah, ada blog. Kilas melihat blog memang hampir mirip dengan website, tapi blog lebih simple atau sederhana, membuat Anda dapat menciptakan blog sendiri untuk bisnis online. Menariknya, selain gampang dibuat, membuat blog tidak mengharuskan Anda membayar sepeser pun. Syaratnya Anda hanya harus memilih membership yang free, yang gratis. Memang ada beberapa keterbatasan bila Anda memilih membership free, tapi untuk menjalankan bisnis online tidak ada masalah serius dengan membership free. Tempat pembuatan blog yang paling populer yang sering digunakan adalah Blogspot dan WordPress. Anda bisa memilih salah satu yang sesuai dengan strategi konsep bisnis online yang dijalankan. Email. Terakhir, alternatif media untuk Anda bisa berbisnis online adalah email marketing. Email atau surat elektronik memang bisa Anda jadikan sarana berjualan online. Meski tak seleluasa blog, media sosial, dan instant messaging dalam mempromosikan produk, tapi ada satu kekuatan besar yang ada pada email untuk melakukan promosi dengan optimal. Kekuatan besar pada email ada pada kekuatan kata-kata yang bisa membentuk sebuah sales letter yang handal. Kekuatan kata-kata yang menarik dalam sales letter untuk email marketing ini bisa Anda terapkan dengan teknologi copywriting. Semakin baik Anda membuat sales letter dengan teknik copywriting, maka akan membuat strategi penjualan produk Anda dengan email marketing semakin mumpuni dan sukses. Nah, ini berikut ini gambar-gambar kayak Instagram, Facebook untuk berjualan, kayak komunitas tadi, e-commerce. Nah, ini audiensnya tuh dari umur segitu 10 sampai 25 tuh yang paling banyak ya. 25 sampai 35, 35 sampai 36 mungkin sampai yang lebih tua. Nah, gendernya yang paling banyak yaitu wanita. Top social networking sites tuh paling banyak ada di Instagram, terus di Twitter, di Facebook, tidak beda jauh sih ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai jualan selain di website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.